Gimana, Mbak? Mengganggu. Enggak, Heeh. barusan banget itu. Hari Mhm. hari Minggu itu tadi kan Dek Yana telepon saya, Nggih. dibatasi maksudnya soalnya ini ada yang jabrik katanya mumpung hari Minggu libur gitu loh. Jadi makanya saya hubungi sampean. Itu Kenapa? kan yang daftar udah 5 saya karena Yana udah beberapa minggu nggak nyari donatur ya. Kalau saya ngalah aja. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting jenengan Bun. Nanti sama biasanya Mbak Wiwi itu kan ngomongnya tegas kayak sampean, jadi gantian. Nggih. Jadi kalau seandainya tambah lagi 1 bisa. Sebenarnya saya tidak membatasi siapapun boleh datang, Mbak. Jadi sebenarnya saya pribadi. Makanya aku tadi ngomong ke Dek Yana. Soalnya kapan hari itu Miss sendiri bilang pokoknya siapa yang mau boleh, takutnya Yana nanti blenger gitu loh, tadi bilangnya gitu. Tidak. Tapi menurut saya kayaknya tidak. Soalnya bagi saya udah janjian, kita katanya kan udah di niatnya kita, di hati kita masing-masing kan. Sedang yang menyodorkan diri tuh beberapa orang gitu loh. Jadi saya tuh kasihan. Iya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa saya tidak pernah membatasi apapun dan siapapun, selagi itu bisa membantu kalian, saya akan lakukan yang terbaik. Bisa. Oke. Kalau gitu soalnya kan tempat yang punya jenengan, jadi saya sendiri juga sampai mana kayak neng kantor mem iki kecil banget. Jadi kalau mau kayak yang kapan hari itu datang bareng, maaf kalau datang bareng waktunya maksudnya jam 9 sampai jam 4, maksudnya apa 5 orang, soalnya kantornya kecil banget, nanti duduk di luaran juga nggak pantas kalau namanya kantor ya. Jadi bergantian, maksud saya kan lanengin jenengan kan juga tempatnya juga terbatas, bukan yang grup kita masih kan ada. Tapi kalau jenengan bilang nggak apa-apa Bu, nanti bisa tambah seandainya nggak terbatas, berarti nanti saya tak woro-woro boleh tambah 3 lagi gitu nanti. Boleh, seperti yang saya katakan bahwa saya itu tidak pernah membatasi, karena saya nyewa tempat itu memang dikhususkan buat kalian semua yang membutuhkan. Jadi sangat kecewa buat teman-teman yang ingin datang ternyata tidak diizinkan datang, padahal bisa kesempatannya minggu ini. Jadi monggo. Silakan. Betul. Oke, kalau aku ya setuju kayak gitu. Cuma tadi saya daripada katanya wong Miss Yuni udah ngomong ke saya anak kang kula Bun, kalau harus diatur aja, soalnya orang kita kan 44, jadi cuma 41, jadi biar gantian soalnya waktunya panjang, si Dek Yana gitu. Oh ya udah kalau gitu, soalnya saya takutnya kalau kalian semuanya datang sekarang, lain kali nggak ada yang datang, itu aja yang saya khawatirkan. Tapi kalau kalian takutnya Dek Yana ya seperti itu gitu loh tadi. Terus saya yakin tidak gitu, soalnya aku udah woro-woro, jadi harus diperhatikan mulai awal itu. Kalau kita emang udah semangat ya jangan wis teko sepisan aku wis sok ben nenek aku wis rono lah, takutnya nanti seperti itu gitu loh. Tapi insya Allah kayaknya kalau menurut saya ya mungkin ada yang terbatas. 1 kali yang penting saya datang, soalnya ya 1 dari majikan jadwal waktunya nggak hari Minggu gitu loh. Nah yang hari Minggu besok tak ajak 2 itu emang biasanya hari Jumat. Jadi kemarin udah daftar ke saya, jadi yang 2 ini bisa nggak bisa tetap tak ajak, Minggu udah tak daftar gitu loh Miss. Nggak ada masalah, hari biasa pun kalau pas saya ada di kantor boleh. Jadi saya tidak membatasi hari Minggu saja. Silakan, saya itu membuka kantor itu untuk kalian semuanya yang membutuhkan. Jadi yang penting kita nggak pernah putus asa. Seperti kasusnya Faruk, seperti kasusnya Forek itu kan nggak ada hentinya. Jadi kita itu punya grup, memang sebelum ditangkap mereka tetap aktif gitu loh. Jadi mereka benar-benar aktif satu sama lain. Berjuang, semangat. Jadi kalian sendiri tidak semangat, saya nggak bisa. Wong saya itu cuma corok uang wayange ora enek, gurene dalange tok ya nggak jalan, nggak mlaku, nggak enek sing nonton. Betul. Jadi saya sendiri tidak ingin apa itu seolah saya yang memaksa, karena ini adalah adegan kalian. Jadi saya sendiri akan melakukan yang terbaik.
Betul betul. Dan saya besok saya sendiri nanti di prokes saya minta maaf, ucapan saya egois itu yang jelas saya bukan sama penonton atau netizen ya. Saya maksudnya ke seseorang tersebut, dan saya pun juga udah bilang makasih, soalnya yang ibunya ini baru tadi malam ngerekam suara, cuma udah tak hapus aku juga udah minta maaf. Dan ibunya ini yang Bu Marpin yang sakit ini juga minta maaf. Emang anaknya itu sebenarnya boleh dikata egois. Cuma saya tuh bahasanya kemarin bener-bener kurang paham kalau ikut di progres. Maaf banget. Jadi pada waktu itu kan, halo Miss, ya suaranya kecil banget kayak jauh gitu loh. Jadi ya Allah, tapi nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, udah minta maaf langsung ke orangnya ya. Jadi sekali lagi besok kalau emang saya mau minta maaf ya, saya kalau yang bersangkutan aja aku udah minta maaf. Soalnya emang satu, komunikasi sama ibunya juga nggak begitu waktu sakit, dan yang kedua emang karakter seseorang nggak sama. Jadi kalau udah ngerti sebenarnya kita nggak harus bilang egois, itu loh. Betul. Walaupun tuh itu egois, itu loh. Betul. Emang agak egois soalnya yang ini, tapi jangan diprogres ya besok. Loh, ini sudah soalnya masuk Mbak. Anak-anaknya bukan. Ini sudah masuk di itu loh. Telepon saya tuh connect Mbak, HP-nya Mbak. Saya connect-kan di YouTube. Jadi telepon saya itu makanya ekonomis. Soalnya kenapa setiap kali saya bilang tiap kali telepon ke saya itu connect. Jadi mau tidak mau itu kalau di kantor kan masih bisa dimatiin, bisa dihidupin. Kalau di HP di rumah atau di mana itu langsung saya connect kan. Jadi kenapa saya selalu bilang berhati-hati kalau telepon saya, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Secara langsung dan tidak langsung masuk di Facebook sama di YouTube. Sebenarnya egois sama enggak itu tergantung penilaian orang-orang sih. Saya sendiri kalau masalah orang kan pribadi lepas pribadi sih Mbak. Kalau dipikir orang tanduran yo kayak sing podo. Pengertian juga nggak ada yang bodoh. Jadi saya tidak ingin komen yang banyak. Mungkin saya salah ngomong atau kepreset ngomong, tapi kadang-kadang kan pengertian seseorang salah. Jadi saya pribadi kan kemarin saya tegaskan bahwa tidak ada yang egois di sini. Cuman tolong pengertiannya satu sama lain, kita sama-sama berjuang. Ojo sampai perjuangan ini gagal karena salah paham ataupun karena emosi sesaat. Karena ini perjuangan lama loh Mbak, ini perjuangannya lama loh. Tidak. Iya betul, ngerti saya. Makanya saya kan di grup ngomong sama senior kita itu juga ngomong, maksudnya kita itu harus waktunya panjang, dan mulai awal kan udah perlu waktu, perlu proses, intinya juga perlu itu tenaga dan pikiran. Jangan merasa lelah. Betul. Jadi nanti 2 kali datang, 2 kali gini ditanya terus gini. Nah, takutnya bosen gitu loh. Seharusnya yang nanya yang bosen Mbak. Kalau saya pribadi intinya kayak itu si mem ya. Nah, dia ditempuh dengan jarak apapun semampunya dia. Nah, intinya kayak 1 kali gagal, 2 kali ditempuh dengan jalur ini, dengan jalur hukum tetap masih nggak bisa, jadi ditempuh dengan mengundang atau menemui itu UI se-Hong Kong ya. Nah, ketua yang tertinggi ternyata juga nggak maksudnya nggak clear ya, nggak intinya nggak mantul lah, pokoknya ide pun nggak ada gitu loh. Lah terus kecewa berat waktu itu, kayak putus asa. Nah, terus emang ide yang pertama ya, saya bukan saya sok pinter, maaf. Ide itu emang dari saya itu kan kapan pas ada Pak Kuya dan Martin Simanjuntak itu kan kita berkumpul di musolan saya ya, di markas. Bu si teman saya Lindra langsung ngopo ning iku ngomong ning Pak Simanjuntak saiki kan nanti ada di lapangan rumput. Aku jawabnya jangan, saya nggak berani kan gitu. Soalnya apa, nanti kalau kita mendahului, kalau nanti soalnya
si bos travel ini kan belum mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, nanti kalau kita bertindak kayak seperti itu, nanti saya disalahkan. Nah, habis pas waktu itu udah pertemuan semuanya udah dilalui sama itu mem, saya punya ide. Oh iya ya. Terus saya itu tanya ke saudara saya, punya nomornya, nggak punya Facebooknya Bu, dikasih. Terus tak setel kemarin ngono, tetanggoku, Dek sampean di nomor Miss Yuni ngono. Oh enek Mbak, enek. Nah, langsung tak simpen. Ndang Mbak di SMS pertama kan jenengan nggak ngerespon kan, langsung yang kedua itu ngerespon. Nah itu aku mau ngomong akeh kok nggak bisa. Nah terus liburan lagi tuh aku tanya sama ke Lindra, aku kan ngomong gimana Bu, ini akhirnya iya yo kok pancet ae gak koyo nipis harapan tetap lewat jalur hukum tapi menuruti pengacaranya dia dialihkan kan saya bilang gitu. Terus sampean wis tidak ngubungi Miss Yuni wes terus piye carane gak dibales sih kor YouTube aku ya dengan logonya ngono kuwi. Loh tanggal piro Bu ya iki to nyodeloken. Oh ya wis sesuk tak sampai nih aku njajal sing ngubungi. Oh ya wis tulung. Nah pada waktu itu terus aku di grup aku ngomong pertama di Dek Yanannya Dek yo gak apa-apa Bu tapi kita persetujuan sih neng bunda-bunda neng grup. Terus aku intinya woro-woro setuju Bun ngono. Nah ya jenis Gusti Allah cuma menemukan itu nggak semayanan. Kok Gusti Allah aku biasa nang masjid. Ya saya tuh sebenarnya kalau pada waktu itu yang ibu sing kecil tua itu kan selalu soalnya majikannya dia tuh ngefan kayak neng jenengan ini karo neng mem. Jadi dia tuh semangat bareng. Bu Herlin sembarang itu bareng mintanya bareng sama saya. Terus ya Mbak Narmi kalau nggak hujan aku kok kangen karo lapangan India Club. Aku mbuyan pertama kini kono. Mboten napa-napa Mbak Herlin, mboten napa-napa. Yo kok alhamdulillah gak udan. Yo terus ketemu jenengan kuwi terus. Jadi aku ki rasane piye ya jujur ae bukan saya memuja atau tak unjuk nih dhuwur kok sampean gedebukan. Intinya ngene. Pada saat itu ki koyo atiku ki wis cara wong lanang no brengose mekrok meneh. Ada harapan baru nah. Aku yang ngomong ning Yana ning sapa pokoknya ngomong karo Peri lah yo cara wong lanang emane brengose mujur saiki malang meneh aku ngono. Maksudnya itu padahal belum direspon sama tim yang di Indonesia ya pada waktu itu. Tapi perasaan saya itu ada keyakinan gitu loh. Kalau ini mungkin Allah memberi jalan untuk para jamaah yang sedang didolimi. Terus makanya kenapa aku foto itu bukan buat nyelfie gimana ya, emang sama itu si Lindra sini bu tak kira Ardigawa yang mlebu kepingin roh Pak Eri atau dikasih makan kemalan panganan nih yo lah digeret sama si Lindra ayo. Perasaan saya biasanya dia itu kan jadi panitia. Nah yang jelas dia tuh ya mesti saya Bu nanti dibawa ke musolaan kan tempat neng grupku itu kan tempat beber musolaan emang aku udah 12 tahun jadi dikira maksudnya dia tuh buat dimakan banyak di situ biar gak ngibadir. Nah ternyata aku kok mbok geret iki teles terus ayo kalian enek Miss Yuni sampean tak temokne waduh yang bu cilik iki tak tinggal aku digueret sama si temen aku Lindra itu. Baru di situ tuh mulai mlaku ki rasane wis karo Bu Narmi itu ya Allah alhamdulillah Mbak Narmi ketemu Miss Yuni. Iya Mbak Arlin matur suwun. Iya wis dadi Bu Narmi unyil cilik ki langsung sampai tak eret-eret sampai senenge. Dari situ Miss
Jadi jodoh juga ya Mbak ya. Tak grup. Semua itu kan jodoh. Terus terus tak share ning grup. Yo ning grup dokumen haji nih. Wis kabeh wis alhamdulillah Bun. Alhamdulillah, terus aku ngomong besok Minggu terus jam berapa Bu aku ikut. Nah, sing tak ugemi jeneng arep piye aku wangi ya tetep kejujuran yang saya pakai ya, saya yang pakai pokoknya 10 lah paling dikit Pak 10 orang. Nah, ternyata mungkin pada waktu itu ada yang takut atau enggak berani gitu. Jadi itu aku yang milih. Ayo enggak mau ya enggak mau. Sekarang gembruduk, Miss. Bun, aku ikut. No. Ya syukur alhamdulillah, memang kalau jodoh itu piye ya ono tulisannya dhewe Mbak, karena saya percaya kejahatan itu tidak sempurna. Bener nggak? Sementara yang sampean bilang dengan nada sombongnya si Mbaknya ini mengatakan bahwa tidak akan tersentuh hukum. Saya nggak percaya itu kalau mangkel banget. Saya tidak percaya saya Mbak juga, kejahatan itu pasti ada celahnya, pasti itu. Iya, emang kalau itu aku tetap walaupun toh nggak sama Pak siapa itu, maksudnya bukan dengan didamping, tapi kalau apa ya, maksudnya karma ya, karma di dunia ada, karma di akhirat tuh ada, itu walaupun bukan orang Islam itu pun ada. Majikan saya tuh bilang gembregeten pada waktu itu ya. Dia udah haji, Harlin udah. Intinya bahasanya gini, kok tego temen dia juga orang Indonesia, juga orang Muslim, dan udah haji. Kok tego mangan duitnya jamaah. Bener aku besok ya kalau nanti progress, nanti rekaman saya suara yang nangis itu nanti bisa boleh dimuat. Masih yang satu yang saya bilang sampean itu loh diajak, itu waktu itu masih tak panggil diajak. Emang saya walaupun saya posisi umur udah tua, saya itu masih mila-mila gitu loh, Miss. Maksudnya kalau sama jenengan kalau sebutan Dek, kadang saya pribadi Dek ya, tapi kalau dibuat progres, maksudnya dibuat kalangan sana, ya aku tetap mengikuti, intinya kayak miliuner bahasanya Miss atau gimana ya, saya harus mengikuti, jadi harus bisa menempatkan diri. Mungkin kalau saya ngobrol biasa depan-depan ya mungkin saya nyebutnya ya dengan ya Dek gitu. Jadi kalau sama Martin saya juga masih menghormati, saya diajak, aku bilang gitu. Mungkin sampean saiki merasa sih ada rezeki atau isi urung kepleset. Tapi kalau suatu saat emang kalau nanti ada apa-apa sampean ditinggal karo Reda, iki saumpama sampean dijerat hukum, emangnya sampean sapa sing ngarepe nulungi? Emangnya Reda, sampean iki lho gur geumpan. Aku seperti itu. Dan gini ya, kan selama ini tidak ada yang memberikan sedikit harapan. Kan sekarang nih Pak Ruben juga sudah tak jadikan di grup situ. Itu menurut kalian seperti apa? Apakah itu Indonesia, orang-orang di Indonesia itu benar-benar mau membantu kalian atau memang cuman cari gaya aja? Menurut jenengan piye? Ya kalau saya pribadi dan teman-teman yang semangat itu ya benar-benar membantu, menolong. Oke, karena kan mereka sebenarnya kasus ini kan di luar target mereka kan. Kalau dipikir kan. Iya betul. Kita itu nggak bayar. Nah, 1 sen pun kita nggak bayar, terus mereka berkumpul sampai 20 lebih pengacara Indonesia hanya diskusi tentang kita. Benar nggak sih? Nah, itu pun bagi saya pribadi ya, itu juga apa ya, suatu mukjizat dari Allah dengan lewat seperti yang kita bahas atau kita urus ini, terutama beliau Bapak Ruben dan Bapak Martin Simanjuntak, juga Pak Surya dan Uya Kuya. Kami merasa berterima kasih banget, soalnya udah ngerespon, bukan ngerespon aja ya, karena langsung diproses gitu loh.
Jadi mereka sendiri langsung memberikan apa ya? Benar-benar bekerja gitu loh Mbak. Lihat dipikir kan selama ini kan sopo sing peduli. Mereka cuma ngomong aja di depan kita, tapi kan secara realita kan mereka enggak. Dan dari pengacara yang ada di Indonesia, mereka tuh ngumpulin data, gak dolanan loh Mbak. Mereka itu spend time, buang waktu. Seperti apa? Terus, nah ini ngomong, ini logika, dan biasanya orang di sana itu kan apalagi kalau muter kayak masalah haji itu kan dia kan nggak mau tahu, atau ya kalau emang orang yang hatinya muslimah, kalau orang perempuan, kalau yang laki-laki muslimin ya, itu yang jelas prihatin. Nah, tapi kita juga nggak boleh memvonis orang itu jahat apa orang itu baik. Nah, orang baik dan jahat itu tergantung hati seseorang ya. Nah, menurut saya pribadi masalah tadi beliau-beliau itu benar-benar merespon dan bantu jamaah yang di Hong Kong, karena masalah ini bukan masalahnya orang Indonesia seperti dan sekali lagi mereka bukan orang Muslim. Nah, itu sedemikian perhatiannya. Jadi saya pelan-pelankan perhatiannya dan sedemikiannya. Nah, saya juga tahu kalau dia bukan orang Muslim. Soalnya bahasanya dari memberkati atau gimana selamat itu saya tahu. Soalnya saya itu bukan orang pinter, bukan orang bodoh banget, tapi orang pinter kalau minteri koncone ya percuma. Seperti kayak Martin, ini sampai minteri wong sak jamaah. Kan gitu. Jadi lah ya, yang membantu sampean sekarang tim pengacarane sampean KPU malah dari beberapa itu bukan Muslim loh. Benar-benar bukan Muslim, dan mereka harus belajar bagaimana bisa menjadi berkat orang lain. Itu kan sebenarnya bahasa yang kalian sebenarnya tahu. Nah, makanya aku tadi dari awal kan aku ngomong orang kepercayaan bukan orang Islam toh, ada karma, ada itu emang ada sendiri-sendiri, dan toh dia bukan dalam bidangnya. Tadi sampean bilang bukan orang Muslim, tapi dia ternyata antusias banget menolong orang Muslim, kan gitu. Nah, dari situ kita juga harus berterima kasih sama Allah juga pada beliau-beliau. Dan mereka dijadikan perantara. Gusti Allah itu dijadikan perantara. Gusti Allah itu mengirimkan ke hambanya itu bukan kok orang Muslim sing nulung kudu wong Muslim. Nah, itu juga nggak harus. Yang penting bagi Allah itu juga ditebarkan di umatnya, di hambanya, dan orang yang berarti, orang yang dipilih sama Gusti Allah menolong kita, ya orang itu benar-benar orang baik. Kalau orang nggak baik nggak mungkin masuk di grup yang dimana root semua, kan kalian disuruh japri semuanya langsung japri Pak Ruben. Ya untung saya nggak ngasih nomornya. Dia nggak bener. Nah, dari situ pun kalau dia nggak bener-bener nih mah, lo apa sih? Aku untungnya nolong kok mumet temen ngurusi. Ya, ngurusi. Loh, sekarang saya contohnya aku ya. Ini saya pribadi. Pada waktu pendataan udah separuh lebih, saya tuh bener-bener mumet. Soalnya intinya kalau Arlin ini namanya ini disuruh kayak sekarang ini Pak Rubin, kan agak rumit ini juga seperti pendataannya Cuma yang diminta Pak Rubin kan yang di Indonesia kayak TKK, terus apa itu lah, juga gitu. Pertama nomor nama asli, KTP, nomor paspor, nomor HP, dan jumlah uang satu persatu. Kalau travel one, nomor lisensinya berapa, nanti travelnya 3, ya jadikan 1 jumlahnya, nanti paradis berapa. Nah, ini per jamaah Bunda ini kan ada yang pikirannya agak lemot, ada. Nah, saya tuh selalu diserang lewat SMS. Itu aku mumet. Apalagi sekarang Pak Ruben. Beliau Bapak Rubin.
sedang kita jamaahnya 40. Lah aku sik nangani teko selawe ndasku cemut-cemut. Yes, pokoknya Mbak Herlina, siapapun yang mau datang ke studio saya boleh, dan kebetulan semoga tetap semangat dan semoga cepat clear, semoga semua diberi keberkahan dan lancar, aman. Amin. Makasih, Miss. Oke, Assalamualaikum. Oke, sedikit bingung mungkin kalian mendengarkannya, karena kalau kalian tidak mengikutinya tentang jemaah haji, mungkin kalian akan merasa bahwa penjelasan Mbaknya itu tidak detail. Tapi kalau kalian mengikuti podcastnya dari awal tentang jemaah haji ini, mungkin kalian sudah paham. Jadi ini adalah terserah dari pengertian kalian semua, karena saya tidak bisa memaksa kalian untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang saya bisa tahu adalah mereka sedang berusaha mendapatkan keadilan. Jika memang uang itu tidak kembali, bagaimana caranya mereka naik haji? Jika seandainya mereka tidak bisa naik haji dan mereka tidak bisa uangnya kembali, terus apa yang diberikan